Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Natalia Penny, NIM 2018-610041. Nah, di sini saya akan melakukan penyusunan pembahasan. Kita masuk ke judulnya itu faktor yang berhubungan dengan pasien hipertensi tidak terkontrol di puskesmas. Tujuannya yaitu menganalisis hubungan umur dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Nah, di sini sudah ada dua tabel. Tabel yang pertama itu hasil analisis bivariat faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien hipertensi tidak terkontrol. Itu terdiri dari umur, tingkat pendidikan, status merokok, kebiasaan olahraga, ketidakpatuhan minum obat, dan kebiasaan kontrol tekanan darah. Nah, tabel yang kedua itu hasil akhir analisis multivariat faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien hipertensi tidak terkontrol. Nah, dari tabel di atas ada beberapa penyebab faktor yang menyebabkan hipertensi. Nah, salah satunya itu faktor usia. Yang berikut kita masuk ke pembahasan. Nah, berdasarkan tabel 2 itu responden dengan umur di atas 60 tahun terdapat 144 responden dengan hipertensi tidak terkontrol. Pasien hipertensi dengan umur lebih dari 60 tahun mempunyai risiko hipertensi tidak terkontrol sebesar 2,25 kali dibandingkan pasien yang berumur di bawah 60 tahun dan kebiasaan kontrol tekanan darah. Menurut Hoitomo 2015, usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau tidak adanya umur berhubungan dengan hipertensi tidak terkontrol. Hal ini bisa mengakibatkan elastisitas pembuluh darah arteri yang semakin berkurang. Selain itu, adanya penumpukan kolagen dan hipertrofi sel otot halus yang tipis, berfragmen dan patahan dari sel elastis. Seiring pertambahan usia terjadi abnormalitas struktural berupa disfungsi endotel sehingga meningkatkan kekuatan pada pembuluh darah arteri orang tua. Pengontrolan tekanan darah pada fasilitas kesehatan sangat penting untuk melihat apakah ada perubahan pada tekanan darah atau tidak. Dan pada tabel 2 hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara status merokok dengan hipertensi tidak terkontrol. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah responden yang berstatus perokok yang kecil, yaitu hanya 13%.
Kebiasaan merokok ini menyebabkan hipertensi karena rokok mengandung nikotin dan karbon dioksida yang mempengaruhi tekanan darah. Nikotin dapat meningkat asam lemak, mengaktifasi trombosit, memicu aterosklerosis dan penyempitan pembuluh darah. Karbon monoksida dapat mengakibatkan hemoglobin dalam darah rusak sehingga menumpuk di membran pembuluh kapiler dan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Selain itu juga terdapat zat-zat lain yang dalam asap rokok. Nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat kecil di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Pada penelitian ini terdapat faktor usia 144 responden yang tidak mengontrol tekanan darah dan sebanyak 29 responden mengontrol tekanan darah. 80 responden pada tingkat pendidikan tidak mengontrol tekanan darah dan 28 responden yang mengontrol tekanan darah. 24 pada status merokok tidak mengontrol tekanan darah dan 3 responden yang mengontrol tekanan darah. 60 responden pada kebiasaan olahraga tidak mengontrol tekanan darah dan 15 responden yang mengontrol tekanan darah. 125 responden dari kebiasaan kontrol tekanan darah tidak mengontrol tekanan darah dan 25 responden yang mengontrol tekanan darah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hipertensi tidak terkontrol adalah umur, pendidikan, merokok, kebiasaan olahraga, dan kepatuhan minum obat, dan kontrol tekanan darah terakhir. Di Indonesia, risiko hipertensi terus meningkat seiring dengan pertambahannya usia. Bahkan risiko hipertensi seseorang hingga 11,55 kali ketika seseorang berusia 75 tahun. Laporan hasil Risk-Index tahun 2013 juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia cenderung mengalami hipertensi, yaitu 57,6%. Dari data yang ada, peneliti berasumsi bahwa gaya hidup dan pola hidup yang lebih sehat dan kesadaran dalam diri kita sangat penting untuk menurunkan hipertensi. Untuk itu, diharapkan kepada petugas kesehatan agar dapat memasukkan materi penyuluhan berupa efek hipertensi tidak terkontrol terhadap tubuh dan pentingnya kontrol tekanan darah secara rutin. Puskesmas perlu memfasilitasi program senam sehat seminggu 3 kali. Saran bagi penderita mengingat pentingnya hipertensi yang terkontrol. Maka responden dengan riwayat hipertensi untuk pemeriksaan tekanan darahnya secara rutin seminggu sekali dan minum obat antihipertensi
sesuai anjuran dokter. Jadi baik, sekian penyusunan pembahasan dari saya. Terima kasih.